kita masuk ke dalam asuhan perawatan pada pasien dengan masalah psikososial, kecemasan. Kecemasan atau ansietas adalah keadaan emosi dan pengalaman subjektif individu tanpa objek yang spesifik karena ketidaktahuan dan mendahului semua pengalaman yang baru seperti masuk sekolah, pekerjaan baru, atau melahirkan anak. Tentang respon terhadap kecemasan ada 4. Pertama, kecemasan ringan atau ansietas ringan berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan lahan persepsinya. Ansietas menumbuhkan motivasi belajar serta menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas. Ansietas sedang memungkinkan seseorang untuk memusatkan perhatian pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain, sehingga seseorang mengalami perhatian yang selektif tetapi dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah. Yang ketiga adalah ansietas berat, sangat mengurangi lahan persepsi seseorang. Adanya kecenderungan untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik dan tidak dapat berpikir tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi ketegangan. Orang tersebut memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada suatu area lain. Yang keempat adalah tingkat panik. Tingkat panik dari ansietas berhubungan dengan ketakutan dan merasa diteror, serta tidak mampu melakukan apapun walaupun dengan pengarahan. Panik meningkatkan aktivitas motorik, menurunkan kemampuan berhubungan dengan orang lain, persepsi menyimpang, serta kehilangan pemikiran rasional. Tanda dan gejalanya ada subjektif, ada objektif. Secara subjektif tidak nafsu makan, diare, gelisah, berkeringat, sakit kepala, lelah, sulit berpikir, mudah lupa, merasa tidak berharga, perasaan tidak aman, merasa tidak bahagia, sedih dan sering menangis, sulit menikmati kegiatan harian, kehilangan minat gairah. Itu objektifnya, nadi dan tekanan darah naik, tidak mampu menerima informasi dari luar, berfokus pada apa yang menjadi perhatiannya, ketakutan atas sesuatu yang tidak spesifik atau jelas, kerjaan sehari-hari terganggu, tidak mampu melakukan kegiatan harian, gerakan meremas tangan, bicara berlebihan dan cepat. Tindakan keperawatan untuk pasien, pertama adalah pasien mampu mengenal ansietas, yang kedua pasien mampu mengatasi ansietas melalui teknik relaksasi, yang ketiga pasien mampu mengatasi ansietas melalui distraksi, yang selanjutnya pasien mampu mengatasi ansietas melalui hipnotis 5 jari, dan pasien mampu mengatasi ansietas melalui kegiatan spiritual. Ini adalah tindakan perawatan yang bertujuan, sehingga teman-teman juga harus memahami dan juga harus ingat ya tentang tujuan ini, karena akan ada hubungannya dengan tindakan keperawatan. Ini tindakan perawatan pada ansietas tadi melatih teknik relaksasi fisik, melatih mengatasi ansietas dengan distraksi, melatih mengatasi ansietas melalui hipnotis 5 jari, melatih mengatasi ansietas melalui kegiatan spiritual, dan mendiskusikan ansietas penyebab proses terjadinya tanda dan gejala dan juga akibat. Tindakan keperawatan pada keluarga ansietas adalah tujuannya keluarga mampu mengenal masalah ansietas pasien dan masalah merawat pasien ansietas. Keluarga mampu mengambil keputusan merawat klien dengan ansietas. Selanjutnya merawat klien dengan ketidakberdayaan. Keluarga mampu menciptakan lingkungan yang nyaman dengan ansietas.
keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk follow up dan mencegah kekambuhan klien dengan ketidakberdayaan. Tindakan keperawatan pada keluarga ansietas. Pertama, mendiskusikan masalah keluarga dalam merawat klien ansietas. Yang kedua, mendiskusikan masalah yang dihadapi dalam merawat klien, menjelaskan pengertian tanda dan gejala dalam kasus terjadinya ansietas, mendiskusikan akibat yang mungkin terjadi pada klien ansietas, menjelaskan dan melatih keluarga klien ansietas secara relaksasi fisik, distraksi, hipnotis 5 jari, dan spiritual, menjelaskan lingkungan yang terapeutik untuk klien, mendiskusikan anggota keluarga yang dapat berperan dalam merawat klien, mendiskusikan setting lingkungan rumah yang mendukung dalam perawatan klien, melibatkan pasien dalam aktivitas keluarga, melatih, memotivasi, membimbing, dan memberikan pujian pada klien ansietas, memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk follow up dan mencegah kekambuhan klien, menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia di masyarakat. Lalu follow up, menjelaskan kemungkinan pasien relapse dan mencegah kekambuhan, lalu mengidentifikasi tanda-tanda relapse dan rujukan.